Lu pernah ngerasa hidup lu stagnan, kayak lagi stuck di tempat, padahal lu ngerasa udah ngelakuin semuanya. Lu bangun pagi, kerja atau kuliah, makan, scroll medsos, tidur, dan ulangi lagi. Tapi di antara itu semua, ada satu hal yang mungkin lo lakukan, dan lo nggak sadar, ternyata itu menggerogoti lo perlahan-lahan. Gue ngomongin soal PMO. Mungkin lo udah sering denger, tapi kebanyakan orang cuman nganggap itu hal biasa, hal yang wajar, namanya juga manusia. Tapi masalahnya, hal yang lo anggap wajar itu bisa jadi alasan kenapa hidup lo sekarang gini-gini aja. Oke, kita bahas dulu dari dasarnya. PMO itu singkatan dari porn, masturbation, dan orgasm. 3 hal yang biasanya jalan barengan. Lo nonton film porno, lo masturbasi, lalu orgasme. Kedengerannya simple, tapi sebenarnya sangat kompleks. Ini bukan cuma soal fisik, ini menyangkut otak lo, emosi lo, bahkan arah hidup lo. PMO itu kayak pelarian. Lo lagi stres, PMO. Lu lagi kesepian, PMO. Lu lagi bosen, PMO. Tanpa sadar, lu ngeprogram otak lu buat nyari pelampiasan jangka pendek. Dan perlahan-lahan lu bakal kehilangan kendali. Dan jangan salah, ini bukan cuma masalah cowok. Cewek juga bisa kecanduan PMO, tapi kali ini kita fokus ke cowok dulu karena angka dan dampaknya mayoritas ada di cowok. Gue tahu apa yang lu pikirin. Emangnya salah ya? Kan nggak nyakitin siapa-siapa. Justru itu, yang lu sakitin itu diri lu sendiri dan lu nggak sadar. PMO itu ibarat racun yang manis. Awalnya bikin nagih, lama-kelamaan bakal ngerusak sistem lu dari dalam. Sekarang, kita bahas satu-satu bahaya dari PMO. Biar lu benar-benar paham kenapa ini nggak bisa dianggap remeh. Bahaya yang pertama, mengganggu keseimbangan otak. Setiap kali lu nonton porn dan orgasm, otak lu akan dibanjiri dopamin. Dopamin ini adalah hormon yang bikin lu merasa bahagia, puas, seneng. Tapi yang lu dapetin dengan cara PMO, ini bukan seneng yang sehat. Ini seneng yang instan. Dopamin itu kayak sistem reward. Normalnya kita dapat dopamin dari usaha. Misalnya, saat selesai ngerjain tugas berat, saat selesai olahraga, ketika dapat pencapaian, dan juga ketika berinteraksi positif sama orang. Tapi dengan cara PMO, lu nggak perlu usaha. Lu tinggal buka layar, scroll dikit, klik play, dan boom. Otak lu langsung dikasih hadiah. Dan karena keseringan PMO, lama-kelamaan otak lu jadi kebal. Yang tadinya butuh 1 video, jadi butuh 5. Yang tadinya cukup 1 kali, jadi butuh berkali-kali. Yang tadinya normal, jadi butuh fantasi yang aneh-aneh. Dan parahnya lagi, hal-hal kecil yang dulu bisa bikin lo bahagia, jadi nggak berasa apa-apa. Makan makanan favorit, hambar. Nongkrong sama temen, garing. Main game, bosen. Hidup lo jadi berasa kosong, karena standar dopamin lo udah ketinggian, tapi dari sumber yang nggak sehat. Yang kedua, kehilangan kepercayaan diri. Salah satu efek paling terasa dari PMO itu bukan cuma di otak, tapi juga di cara lo ngelihat diri lo sendiri. Setiap kali lu selesai PMO, mungkin awalnya lu akan ngerasa puas. Tapi beberapa menit kemudian, lu mulai ngerasa malu, kotor, kayak nggak punya kendali atas diri sendiri. Dan lama-kelamaan, perasaan itu tumbuh jadi perasaan minder. Lu jadi ragu buat ngobrol sama orang lain. Lu ngerasa nggak layak buat disukai. Lu jadi males tampil, males ngomong, males bergaul. Yang lebih gawat, lu jadi ngerasa canggung pas deket sama cewek beneran. Karena ekspektasi lo udah kebentuk dari dunia yang palsu. Lo mikir semua harus kayak di video yang sering lo tonton. Semua harus sempurna, semua harus hot. Padahal realita nggak kayak gitu. Akhirnya, lo menghindar. Lo ngerasa nggak siap buat punya hubungan asli. Lo lebih nyaman sendiri karena apa yang ada di dunia digital itu bisa lo kontrol. Tapi di balik itu, lo kesepian. Dan lo makin masuk ke siklus yang sama. Yang ketiga, nyedot energi fisik dan mental. Setelah PMO, coba jujur lu ngerasa apa. Kebanyakan orang ngerasa capek, lemes, dan males buat ngapa-ngapain. Dan itu wajar, karena tubuh lu barusan ngelepas energi yang besar tanpa hasil produktif apapun. Bayangin lu bangun pagi, niatnya pengen produktif. Tapi sebelum itu, lu PMO dulu. Selesai PMO, lu malah jadi kehilangan motivasi.
Lu jadi ngantuk, mager, dan ujung-ujungnya rebahan doang seharian. Padahal waktu itu nggak bisa dibalikin. Bayangin kalau lu ngelakuin ini setiap hari. Berapa banyak jam produktif yang hilang, berapa banyak peluang yang nggak lu ambil, cuman karena lu kehilangan energi di pagi hari. Yang keempat, kehilangan arah hidup. Lu tahu apa efek jangka panjang paling serem dari PMO? Lu jadi kehilangan arah. Nggak ada goals, nggak ada semangat, nggak ada ambisi. Lu tahu harusnya ngembangin diri lu, tapi lu males. Lu tahu harusnya belajar, ngejar mimpi, cari peluang baru, tapi lu bingung harus mulai dari mana. Karena energi lu udah habis buat hal yang nggak ada hubungannya sama masa depan lo. Lu puas tapi palsu. Lu merasa penuh, padahal kosong. Dan lu cuman jalan di tempat. Sementara waktu terus berjalan, dan lu nggak sadar, lu sedang menghambat versi terbaik dari diri lu sendiri. Sekarang lu mungkin mikir, gue udah nyadar dan gue udah coba berhenti, tapi kenapa gue terus-terusan balik lagi? Dan itu valid. Banyak orang ngalamin hal yang sama. Kenapa? Karena PMO itu udah kayak kebiasaan otomatis, kayak tombol pelarian. Tapi kabar baiknya, kebiasaan itu bisa lu hilangin, asal lu tahu caranya. Gue bagi jadi 5 langkah. Langkah yang pertama, sadari pola dan pemicunya. Langkah pertama bukan langsung berhenti, tapi pahami dulu pola lo. Kapan biasanya lu tergoda buat ngelakuin PMO? Apa yang lu rasain sebelum PMO? Apa kebiasaan yang jadi pemicunya? Misalnya, lu selalu PMO pas malam sebelum tidur. Lu biasanya PMO setelah scrolling TikTok sendirian. Lu mulai tergoda pas lagi stres ngerjain tugas. Tulis semua itu, catat. Dengan lu tahu pemicunya, lu bisa mulai cari cara buat menghindar atau mengalihkan agar nggak ngelakuin PMO. Langkah yang kedua, kurangi paparan visual. Sering banget orang bilang, gua udah nggak buka situs porno kok, tapi tetap kambuh juga. Kenapa? Karena lu masih ngebiarin mata lu dicekokin konten pemicu tiap hari. Instagram, TikTok, bahkan iklan-iklan, semuanya bisa jadi pemicu. Apalagi algoritma sekarang pinter banget. Sekali lo berhenti terlalu lama di satu konten sensual, algoritma bakal terus ngasih lo konten yang sejenis. Makanya penting banget, unfollow akun-akun yang jadi pemicu. Jangan scroll kalau nggak ada tujuan. Blok seluruh akses ke konten dewasa. Lo nggak bisa berjuang kalau lo masih menaruh musuh di meja makan lo sendiri. Langkah yang ketiga, ganti kebiasaan dengan aktivitas positif. Ingat, lu nggak bisa cuma berhenti, lu harus mengalihkan. Kebiasaan buruk cuma bisa diganti sama kebiasaan baru. Contoh pengalihan yang efektif yang lu bisa lakuin. Misalnya, bakar energi dengan workout, bikin badan lu jadi fit, dan naikin hormon testosteron alami. Meditasi. Meditasi akan bantu lu sadar, rileks, dan lebih kenal sama emosi sendiri. Nulis jurnal. Lu bisa curhat, ngeluarin seluruh unek-unek dengan menulis jurnal. Belajar skill baru, misalnya belajar coding, desain, ngasah kemampuan public speaking, belajar bisnis, karena otak lo butuh tantangan baru. Bangun rutinitas pagi hari, lo nggak bakal punya waktu buat PMO kalau pagi hari lo penuh. Semua itu bukan cuma ganti aktivitas, tapi juga ganti identitas. Lo bukan lagi orang yang kecanduan, lo sekarang jadi orang yang ingin berkembang. Langkah yang keempat, cari teman cerita. Ini penting banget. Banyak orang gagal keluar dari PMO karena dia merasa sendirian. Makanya, cari circle yang positif. Kalau lo belum punya di dunia nyata, lo bisa cari forum Novep, komunitas Telegram, Discord. Minimal, punya satu teman yang bisa diajak ngobrol. Yang nggak ngejudge, yang mau dengerin, dan yang bisa saling ingetin. Karena perjuangan ini berat, tapi bakal jauh lebih ringan kalau lo tahu lo nggak sendiri. Dan langkah yang terakhir, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau lu relapse, jangan hancurin diri lu sendiri. Relapse itu bagian dari proses. Lu jatuh, bangun lagi. Yang penting lu sadar, lu belajar. Dan lu terus jalan. Lu bukan gagal. Lu cuma lagi proses untuk pulih. Bahkan 1 hari tanpa PMO itu udah kemajuan besar. 2 hari, hebat. 3 minggu, luar biasa. 3 bulan, hidup lu bakal berubah.
Hidup ini terlalu berharga buat dihabiskan dengan kesenangan semu yang akhirnya bikin lu ngerasa hampa. Gue nggak bilang lu bakal berubah dalam semalam. Tapi percaya deh, setiap kali lu nolak buat PMO, lu lagi nambah 1% kekuatan ke diri lu. Dan kekuatan itu bakal ngarahin lu ke hidup yang jauh lebih besar daripada yang lu bayangin sekarang. Lu bakal lebih fokus, lebih pede, lebih punya arah. Dan yang paling penting, lu bakal punya kendali atas diri lu sendiri. Kalau lu ngerasa video ini relate sama lo, atau mungkin lu punya temen yang juga lagi berjuang di hal yang sama, share video ini ke mereka, biar mereka tahu, mereka nggak sendirian, dan kalau lu pengen lebih banyak konten inspiratif kayak gini, jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.